Materi pertama akan saya bacakan tentang pengertian probabilitas. Probabilitas merupakan pernyataan yang berisi ramalan tentang tingkat keyakinan tentang terjadinya sesuatu di masa yang akan datang. Tingkatan keyakinan ini bisa dinyatakan dengan angka ataupun tanpa angka. Analisis mengenai kemungkinan berkembang pada buruk ke-17 di kelas para ahli matematika di Eropa. Sejak saat itu dan sampai sekarang, probabilitas menjadi dasar bagi teori-teori penaksiran dan penguji hipotesis dalam ilmu statistik murni dan beberapa ilmu terapan. Jadi, menurut saya, probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu event akan terjadinya di masa yang akan datang. Baik, materi kedua tentang kejadian dan ruang sampel probabilitas. Data diperoleh baik dari pengamatan kejadian yang tak dapat dikendalikan atau dari percobaan yang dikendalikan dalam laboratorium. Untuk penyederhanaan digunakan istilah eksperimen ataupun percobaan yang didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu pengamatan akan dicatat. Himpunan dari semua titik sampel untuk suatu eksperimen disebut dengan ruang sampel dan dinyatakan dengan simbol S. Setiap hasil dalam ruangan sampel dinamakan elemen atau anggota ruang sampel atau titik sampel. Dapat kita gambarkan bahwa hasil pertama itu dan hasil kedua dan di sampingnya ada titik sampel. Jika hasil pertama adalah H, hasil kedua adalah H dan T, hasil titik sampelnya bisa terbagi-bagi lagi. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Baiklah, selanjutnya akan saya bacakan materi kedua. Probabilitas gabungan atau joint probability. Probabilitas gabungan adalah istilah matematika yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya dua peristiwa independen. Adapun rumus probabilitas yang pertama, P buka kurung BNA tutup kurung, yang artinya probabilitas akan terjadinya peristiwa A dan peristiwa B secara bersamaan. Yang kedua, P buka kurung B atau A tutup kurung, yang artinya probabilitas peristiwa B terjadi dengan syarat peristiwa A terjadi terlebih dahulu. Yang ketiga, P buka kurung A tutup kurung, yang artinya probabilitas terjadinya peristiwa A. Selanjutnya, probabilitas bersyarat atau conditional probability. Probabilitas bersyarat menunjukkan besarnya kesempatan suatu peristiwa akan terjadi yang didahului oleh peristiwa lain yang dependen terhadap peristiwa tersebut. Dalam probabilitas, suatu kejadian A yang terjadi dengan syarat kejadian B yang terjadi terlebih dahulu atau akan terjadi atau diketahui terjadi dikatakan kejadian A bersyarat B yang ditulis A atau B. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Moya Sarah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Nadia. Selanjutnya ada E, teorema Bayes. Teorema Bayes adalah persamaan matematis yang digunakan dalam probabilitas dan statistik untuk menghitung probabilitas bersyarat. Dengan kata lain, ini digunakan untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa berdasarkan hubungannya dengan peristiwa lain. Teorema ini juga dikenal sebagai hukum Bayes atau aturan Bayes. Selanjutnya ada sensitivitas dan spesifisitas. Sensitivitas adalah tingkat positif yang sebenarnya. Ini adalah ukuran proporsi positif yang diidentifikasi dengan benar. Dalam situasi dunia nyata atau trade-off biasanya dilakukan antara sensitivitas dan spesifisitas, tergantung pada apakah lebih penting untuk tidak melewatkan hasil positif atau apakah lebih baik untuk tidak memberi label hasil negatif sebagai positif. Baiklah, sekian materi penjelasan dari kami. Terima kasih.